Selamat pagi. Kita di sini akan menjelaskan dan menyelesaikan juga soal yang diberi untuk mata kuliah kalkulus dan untuk keperluan Celo 3. Perkenalkan, nama saya Agnes Valeri dengan NIM 1030523000040 dari DS 4702. Perkenalkan, nama saya Nur Sabrina Muslim dengan NIM 1030523000035 dari DS 4702. Nomor 1A, tentukan Y aksen dari X kuadrat tan XY ditambah XY kuadrat sama dengan 4. Nah, untuk mencari turunannya, kita dapat mengetahui dulu nih kalau misalnya X kuadrat dikali tan XY dan juga XY kuadrat, dimana kalau mereka diturunkan, mereka bisa menggunakan sifat untuk perkalian. Untuk yang pertama, dimana X kuadrat dikali tan XY merupakan perkalian. Jadi kalau diturunkan, kita dapat mengetahui kalau U1-nya itu merupakan X kuadrat dan V1-nya adalah tan XY. Sedangkan setelah diturunkan, untuk U1, yaitu U1 aksen, itu diturunkan menjadi 2X. Lalu untuk V aksen, kita dapat turunkan menjadi sek kuadrat XY dikali dengan Y ditambah XY aksen. Di mana Y ditambah XY aksen merupakan turunan dari XY di dalam tan XY tersebut. Dan menghasilkan Y kali sek kuadrat XY ditambah Y kali Y aksen sekan kuadrat XY. Sedangkan untuk X kali Y kuadrat, di mana U2 merupakan X, lalu juga V2 sama dengan Y kuadrat. Sedangkan setelah kita turunkan, hasil dari X atau U2 aksen merupakan 1, dan V2 aksen merupakan 2 kali Y aksen, karena kita sedang mencari turunan implisit Y aksen. Setelah mengetahui U1, U2, V1, V2, U1 aksen, U2 aksen, lalu V1 aksen dan juga V2 aksen, kita bisa menggunakan sifat yang atau rumusnya di dalam Y aksennya, di mana Y aksen sama dengan dalam kurung U1 aksen dikali V1 ditambah U1 dikali V1 aksen, tutup kurung, ditambah lagi buka kurung U2 aksen V2 dikali V2 ditambah U2 dikali V2 aksen, ditutup kurung. Lalu setelah itu kita dapat langsung masukin aja nih nominal-nominal dari U1 dan lain-lainnya, dimana kita menghasilkan 2X dikali tan XY ditambah X kuadrat dikali XY aksen sekan kuadrat XY ditambah XY aksen kali sekan kuadrat XY, lalu ditambah lagi dengan 1 dikali Y kuadrat ditambah X dikali 2 kali Y aksen, dan dimana 4 itu jika diturunkan hasilnya menjadi 0. Setelah dikali pelangi atau dikali semuanya, itu kita menghasilkan 2X kali tan XY ditambah X kuadrat kali X kali Y aksen dikali sekan kuadrat XY ditambah XY kali sekan kuadrat XY ditambah Y kuadrat ditambah juga dengan 2XY Y aksen dan sama dengan 0. Setelah kita mengetahui di mana ada Y aksennya, kita mengumpulkan Y aksen di ruas kiri atau di tangan kiri, dan itu menghasilkan X kuadrat dikali X kali Y aksen sekan kuadrat XY tambah X kali Y kali 2 kali Y aksen di sebelah kiri, dan untuk sebelah kanan adalah sisanya, di mana 2X tan XY ditambah X kuadrat X Y aksen sekan kuadrat XY dipindahkan ke sebelah kanan dan menjadi negatif, yang dimana hasilnya menjadi minus 2X dikali tan XY dikurangin XY kali sekan kuadrat XY dikurangin Y kuadrat. Lalu karena yang ada Y aksennya dari sebelah kiri, kita keluarkanlah Y aksennya, dimana kita menghasilkan Y aksen dikali dengan X kuadrat kali X kali sekan kuadrat kali XY ditambah 2XY, dimana mereka ada di dalam kurung. Yang di sebelah kanan juga tetap sama seperti sebelumnya. Dan untuk hasil akhir, kita mendapatkan Y aksen sama dengan minus 2X tan XY dikurangin XY sekan kuadrat XY dikurangin Y kuadrat dibagi dengan X kuadrat kali X kali sekan kuadrat XY ditambah 2XY. Dan itu merupakan hasil dari Y aksen atau turunan implisit dari X kuadrat tan XY ditambah XY kuadrat sama dengan 4. Selanjutnya nomor 1 bagian B. Di sini diberikan fx min x kuadrat plus 4x, x kurang dari 2, dan x plus 2, x lebih besar dari sama dengan 2. Periksa apakah fx diferensiabel di x sama dengan 2. Jika ya, tentukan f aksen 2. Jadi cara mencari fx diferensiabel di x sama dengan 2 adalah dengan mencari limit kiri dan limit kanannya terlebih dahulu.
Baik, pertama-tama kita akan mencari limit kirinya terlebih dahulu dengan rumus limit x mendekati 2 dari kiri, fx min f2 per x min 2. Di sini fx-nya kita akan menggunakan fungsi yang x kurang dari 2, yaitu min x kuadrat plus 4. Dan untuk f2-nya kita akan menggunakan fungsi yang x lebih dari sama dengan 2, yaitu x plus 2. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus dan akan menjadi limit x mendekati 2 dari kiri, min x kuadrat plus 4 x min 2 plus 2 per x min 2, dan akan menghasilkan limit x mendekati 2 dari kiri, min x kuadrat plus 4x min 4 per x min 2. Nah, dari situ kita bisa mengeluarkan minusnya dan akan menjadi limit x mendekati 2 dari kiri minus dalam kurung x kuadrat min 4x plus 4 per x min 2. Itu juga bisa kita faktorkan dan nantinya akan menjadi limit x mendekati 2 dari kiri minus dalam kurung x min 2 dan dalam kurung x min 2 per x min 2. Dari situ kita bisa mencoret x min 2 nya dan akan menjadi limit x mendekati 2 dari kiri minus dalam kurung x min 2. Tinggal kita substitusikan 2 ke x atau x kedua dan akan menjadi minus 2 min 2 dan akan menghasilkan 0. Jadi limit kirinya adalah 0. Selanjutnya kita akan mencari limit kanannya dengan rumus yang sama, tetapi di sini fx-nya kita akan menggunakan fungsi yang x lebih besar dari sama dengan 2, yaitu x plus 2. Tinggal dimasukkan ke rumus dan akan menjadi limit x mendekati 2 dari kanan, x plus 2 min 2 plus 2 per x min 2. Nah, itu akan menghasilkan limit x mendekati 2 dari kanan, x plus 2 min 4x per x min 2. Maaf. Dan menghasilkan limit x mendekati 2 dari kanan, x min 2 per x min 2. Nah, kita tinggal substitusikan saja x-nya dengan 2 dan akan menghasilkan 1 gitu. Nah, kita sudah menemukan limit kiri dan limit kanannya, di mana limit kirinya adalah 0 dan limit kanannya adalah 1. Nah, di sini limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Jadi f itu tidak diferensiabel di x sama dengan 2 karena limit kirinya dan limit kanannya tidak sama, karena syarat diferensiabel itu adalah limit kiri dan limit kanannya sama. Untuk nomor 3, kita akan menentukan ukuran persegi panjang dengan luas 1000 cm kuadrat dan juga kita akan mencari keliling minimumnya. Seperti yang kita ketahui, persegi panjang memiliki rumus untuk luas, yaitu panjang kali lebar. Di sini kita menganggap panjang itu A dan lebar itu B, di mana kita mengetahui luas persegi merupakan 1000. Karena kita tidak mengetahui nilai A dan juga nilai B, kita mengsubstitusikannya untuk mencari keliling perseginya. Jadi kita menggunakan A sama dengan 1000 per B. Karena rumus keliling persegi merupakan 2 kali A tambah B atau 2 dikali panjang tambah lebar, dan kita akan memasukkan nilai A-nya yaitu yang tadi 1000 per B. Jadi rumusnya itu menjadi K sama dengan 2 dikali 1000 per B ditambah B, di mana hasil tersebut menghasilkan 2000 per B tambah 2B, atau jika dijadikan satu pecahan yaitu 2000 ditambah 2B kuadrat per B. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai B-nya menggunakan turunan dari K, dimana K tadi itu 2000 plus 2B kuadrat per B. Nah, itu kan merupakan pecahan atau pembagian ya, jadi kita bisa mencarikannya menggunakan sifat turunan yang pembagian. Nah, tapi sebelum masuk ke rumusnya, kita mau pecah dulu yang 2000 plus 2B kuadrat per B itu menjadi U1 dan V1. Jadi U1-nya itu bagian pembilang dan V1-nya itu bagian penyebutnya. Jadi U1 itu sama dengan 2000 plus 2B kuadrat, dimana turunan U1 itu sama dengan 4B dan V1 itu B, dimana turunannya sama dengan 1. Selanjutnya bisa dimasukkan ke rumus turunannya saja, dimana rumus turunannya adalah K aksen sama dengan U1 aksen kali V1 dikurangi U1 kali V1 aksen per V1 kuadrat sama dengan 4B kali B. 4B kali B min dalam kurung 2000 plus 2B kuadrat kali 1 per B kuadrat. Dan akan menjadi 4B kuadrat min 2000 min 2B kuadrat per B kuadrat, dan akan menghasilkan 2B kuadrat min 2000 per B kuadrat. Nah, di situ duanya bisa kita keluarkan dan akan menjadi 2 dalam kurung B kuadrat min 1000 per B kuadrat. Dan akan dilanjutkan ke salin dia berikutnya.
Oke, dari salin dia sebelumnya 2b kuadrat min 2000 per b kuadrat sama dengan 0, itu bisa kita kalikan silang b kuadrat dengan 0 dan akan menjadi 2b kuadrat min 2000 sama dengan 0. Di situ 2000-nya bisa kita pindah ruaskan ke kanan dan akan menjadi 2b kuadrat sama dengan 2000. Selanjutnya 2-nya juga bisa kita pindah ruaskan ke kanan juga dan akan menjadi b kuadrat sama dengan 2000 per 2 dan akan menjadi b kuadrat sama dengan 1000. Nah, untuk menghilangkan kuadrat di b-nya, kita bisa mengakarkan ruas kanannya dan akan jadi b sama dengan plus minus akar 1000 atau plus minus 10 akar 10. Namun karena nilai persegi itu hasilnya selalu positif, jadi nilai b yang kita ambil adalah plus atau positif 10 akar 10. Nah, karena nilai b-nya sudah kita ketahui, kita bisa mencari nilai a-nya dengan mensubstitusikan b ke a, di mana a-nya itu tadi 1000 per b. Tinggal kita masukkan saja b yang sudah kita temukan, yang sudah kita cari tadi, yaitu, dan akan menjadi 1000 per 10 akar 10. Nah, itu bisa dikalikan sekawan, dan akan menjadi 1000 per 10 akar 10 dikali 10 akar 10 per 10 akar 10 dan akan menjadi 1000 kali 10 akar 10 per 1000. Itu 1000 yang di penyebut dan pembilangnya kita bisa coret dan akan menjadi 10 akar 10. Jadi kita temukan bahwa A-nya itu adalah 10 akar 10. Nah, karena A dan B-nya sudah kita ketahui, kita bisa mencari nih nilai dari kelilingnya, di mana rumus keliling itu adalah 2 dalam kurung A tambah B. Tinggal dimasukin aja tuh A dan B yang sudah kita temukan tadi. Dan akan menjadi keliling sama dengan 2 dalam kurung 10 A akar 10 ditambah 10 akar 10. Kita kerjakan yang dalam kurung, yang di dalam kurung itu, dan akan menjadi K sama dengan 2 dalam kurung 20 akar 10. Dan akan menjadi 40 akar 10. Dan di sini kita temukan bahwa kelilingnya adalah 40 akar 10.